Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi dengan podcast KPU Kota Sukabumi, ruang diskusi yang membahas terkait hal demokrasi dan kepemiluan. Tentunya pada episode kali ini teman pemilih, kita kembali lagi dengan channel podcast KPU Kota Sukabumi dan akan membahas tema yang tentunya relevan dengan kegiatan kita hari ini, yaitu dengan demokrasi dan birokrasi di pemerintahan. Ini bagian dari implementasi dan juga akan memperdalam terkait dengan perwujudan visi dan misi wali kota dan wakil wali kota Sukabumi dalam mewujudkan demokrasi sehat. Tentunya juga hari ini saya tidak sendiri dan saya sudah ditemani dengan dua narasumber yang tentunya orang-orang hebat semua, teman pemilih, yang dimana nanti akan membersamai beberapa waktu ke depan dengan kita berbincang-bincang terkait dengan demokrasi, pandangannya seperti apa untuk kota Sukabumi. Marilah kita sambut ini kedua narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama ada Pak Bobi Maulana sebagai Waalaikumsalam warahmatullahi sebagai wakil wali kota Sukabumi ya, dan juga Bu Seni Soniansi selaku Kadip Sosdikli Parmas dan SDM KPU Kota Sukabumi. Apa kabar Pak hari ini? Insya Allah, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, kita tahu kesibukannya, di sela-sela kesibukannya, alhamdulillah masih sempat hadir di podcast KPU Kota Sukabumi, karena memang yang namanya KPU itu adalah awal dari segalanya untuk pemerintahan gitu kan. Ya, betul. Bu Seni sendiri gimana Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, selalu bahagia. cerah ya, bahagia. Ada Pak Wakil. Alhamdulillah. Oke. Pak, nih berkaitan dengan kegiatan hari ini sehari-hari nih, bagaimana mungkin Bapak menjalani aktivitas di Kota Sukabumi dengan hiruk pikuknya yang memang mungkin kita tahu bahwa Bapak itu sebetulnya selalu ada di layar TV. Mungkin masyarakat mengenalnya seperti itu. Nih, bagaimana di Sukabumi, Pak? Ya, kesibukan setelah pelantikan ya. Jadi wakil kepala daerah, tentu saja memang langsung sekarang menghadapi tantangan. Tentu saja untuk Kota Sukabumi ke depan, hari-hari Senin sampai Minggu. Sama sebetulnya dengan di entertain. Oh gitu. Kerjanya Senin sampai Minggu, jadi tidak terlalu sulit beradaptasi, hanya saja mungkin yang dihadapinya berbeda. Gitu ya. Kalau di entertain kan kita sekarang masyarakat tahu istilah namanya stripping. Oh iya ya. Stripping itu penayangan setiap hari, Senin sampai dengan Minggu, ada Senin sampai dengan Jumat. Nah, terkait dengan tayangan yang memang harus disaksikan setiap hari, ya, sesuai dengan yang disepakati oleh pihak televisi dan juga production house begitu. Nah, di Kota Sukabumi saat ini juga sebagai eksekutif, sama menangani setiap permasalahan, kemudian juga audiensi, mendengarkan aspirasi daripada masyarakat, dari komunitas, dari lembaga, banyaklah pokoknya. Kemudian juga turun ke masyarakat secara langsung, ini juga dijalankan Pak Wali dan saya. Ya, kita benar-benar mengawasi full dari Senin sampai dengan Minggu. Oke, luar biasa. Jadi kalau kesibukannya tidak jauh beda ternyata teman pemilih. Antara entertain dengan pemerintah itu sama. Cuman mungkin kalau di jadwal itu beda judul aja. Beda judul. Kalau misalkan hari ini dari kantor ke kantor, studio dengan studio. Kalau sekarang mungkin dari kantor pemerintahan ke masyarakat. Nah, itu aja mungkin ya. Betul. Alhamdulillah. Nah, ini Bu Seni sendiri nih, kegiatan kesibukannya KPU nih setelah tahapan. Banyak yang bilang kalau KPU setelah tahapan itu tidak ada kerjaan. Nah, mungkin seperti apa Bu tanggapannya, atau misalkan bisa dijelaskan kepada teman pemilih Bu? Kalau KPU itu selama non tahapan, kita ada 2 agenda dari KPU RI. Yang pertama ada sosialisasi berkelanjutan dan juga kegiatan pemutaran data pemilih berkelanjutan. Nah, dari 2 ini karena saya didip sosialisasi, maka berkelanjutan itu yang pertama ada peningkatan kapasitas di SDM yang dimana itu perlu kita persiapkan untuk menyiapkan pemilu 2029. Jadi kalau misalkan berbicara KPU hanya di tahapan saja, yang dimana kita menyambut pemilu dan hajatan pilkada saja, itu tidak. Karena per 5 tahun itu kita perlu menyiapkan SDM yang perlu siap ketika pemilu. Karena ketika pemilu itu kita sudah tidak bisa mempelajari apa yang perlu kita persiapkan. Tapi selama non tahapan kita bisa persiapkan. Jadi kalau kemarin kita berpikir setelah tahapan KPU itu santai, oh tidak ternyata. Jadi setiap hari Senin sampai Jumat bisa dipastikan Pak oleh Pak Wakil kalau kita ada setiap hari kegiatan mulai dari peningkatan kapasitas, kolaborasi, dan juga hari ini sosialisasi memberikan
pendidikan pemilih kepada masyarakat bagian daripada tanggung jawab kita kepada masyarakat khususnya Kota Sukabumi. Oke, jadi sebetulnya kalau di KPU itu ada 3 tahapan, Pak. Jadi sebelum tahapan, pas tahapan, dan pasca tahapan. Sama-sama sibuk kedua orang ini ya teman pemilih. Pada akhirnya dipertemukan namun di podcast KPU Kota Sukabumi ini. Tapi ada persamaan saya pikir. Saya lihat di sini masyarakat kan menilai bahwa setelah pemilihan kepala daerah atau pilpres ya, pilgub selesai itu KPU tuh ngapain aja sih gitu ya. Nah kita juga merasakan itu di tengah era baru ya, transformasi digital, di mana mungkin masyarakat melihat bahwa sosok kepala daerah ini harus muncul di frame, ya kan, turun ke masyarakat ya. Betul. Jadi kalau tidak ada di frame, tidak turun, itu ada persepsi bahwa kita tuh nggak ngapa-ngapain. Padahal kan penyelenggaraan negara ini begitu kompleks ya. Betul. Kita bertemu dengan investor ya, kemudian juga ada serangkaian kegiatan seremonialnya, ada kegiatan implementasinya, jadi banyak sekali. Dan ini juga ya kita memang mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman. Contoh nih, ini saya appreciate betul nih KPU. Ini bagian dari menjawab tantangan zaman. Podcast ya. Betul. Kita juga kemarin di pemerintahan kita punya Komite Ekonomi Kreatif. Kita juga bikin podcast dan disambut baik oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Gitu. Jadi ini adalah demokrasi yang seiring dengan perkembangan zaman. Jadi itu ya teman pemilih, banyak sekali sebetulnya pekerjaan yang di luar layar sebetulnya. Banyak. Nah cuman ya tadi seperti Pak Wakil katakan, hari ini tantangannya dan tuntutannya perlu dan penting dipublikasikan supaya tahu gitu kan. Bukannya kita untuk ria dan sebagainya, tapi memang untuk membuktikan ini loh kita bekerja, gitu kan. Seperti halnya KPU tadi, bahwasanya kalau misalkan di tahapan itu memang dipublis dan melibatkan orang banyak, dan kalau di luar tahapan ya kita tetap bekerja dan sama-sama menjalankan roda organisasi kelembagaan, tetapi ya memang tidak begitu banyak melibatkan orang. Betul. Gitu ya. Betul. Tambahan mungkin Pak ya dari tadi jawaban dari Pak Wakil, sepertinya pas waktu kita di non tahapan itu beda dengan pemerintahan, memang harus ada persiapan internal. Sebenarnya yang kita persiapkan yaitu tidak diketahui oleh masyarakat gitu Pak. Jadi memang perlu dipublikasikan dan disosialisasikan. Dan mudah-mudahan podcast ini itu menjadi pendidikan pemilih dan juga wadah untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa peran kita di wilayah-wilayah ataupun di lembaga strategis itu memang perlu ada start dan juga persiapan yang memang belum kita laksanakan tapi perlu kita persiapkan seperti itu. Betul. Luar biasa. Terima kasih Bu Seni, luar biasa ini teman pemilih bisa disimak dan diingat ya bahwasanya di luar tahapan KPU Kota Sukabumi dan KPU di seluruh Indonesia juga banyak kegiatannya. Namun tidak selalu kita publis dan melibatkan orang banyak. Begitupun dengan pemerintah daerah. Jadi setelah pelantikan itu ternyata sangat sekali numpuk itu kerjaannya banyak sekali. Namun teman pemilih ini perlu kita ketahui, banyak sebetulnya yang bertanya kepada saya nih, ini Pak Wakil itu orang Sukabumi asli apa enggak sih? Nah, kita bagaimana kalau kita tanya hari ini, beliau itu memang asli orang Sukabumi, anak bangsa yang berasal dari Sukabumi atau bukan? Boleh mungkin Pak Wakil dijelaskan perjalanan singkatnya lah. Ya. Gitu. Kalau mungkin baru ketemu ya, kalau baru ketemu dengan masyarakat begitu, pasti nggak nyangka saya orang. Betul. Apalagi ngelihat dari face ya. Dah kayak Arab gitu ya. Banyak yang bilang gitu banyak, Pak. Benar. Karena memang saya turunan Pak. Oh gitu. Saya turunan Pakistan. Ya. Itu turunannya. Begitu tanjakan baru ke Sukabumi. Jadi ya, saya lahir di Kota Sukabumi di tanggal 12 Juni 1988. Lahir di Rumah Sakit Bahagia. Kemudian saya tumbuh di Tipar Gede. Ya, Kota Sukabumi ini. Kota Sukabumi ya. Kemudian sama saya sekolah agama di Tipar. SD saya di TK Alis lah. Oh iya. Kemudian juga SMP-nya di SMP Gunung Parang, Tipar. Nah baru kelas 2 SD, jadi kelas 1 saya di Tipar, kelas 2-nya saya pindah ke kabupaten. Karena waktu itu orang tua pekerjaannya banyak di kabupaten, gitu ya. Jadi saya sekolah SD di SD Sukamanah 2, kemudian dilanjutkan SMP-nya di SMP Negeri 1 Cisaat.
kemudian SMA, nah baru kembali lagi ke kota. SMA Negeri 1 Kota Sukabumi begitu. Jadi kalau dibilang asli, iya. Saya asli banget. Betul. Lahir ke dunia ini di tanah Kota Sukabumi. Air minum yang pertama kali saya minum ya dari Kota Sukabumi begitu. Oke, luar biasa. Jadi teman pemilih, ini adalah salah satu contoh anak bangsa yang memang lahir di Sukabumi, juga mencari pengalaman dan pengetahuan ke luar kota, pada akhirnya mengabdi lagi dan betul-betul peduli untuk masyarakat Kota Sukabumi. Jadi tidak heran kalau masyarakat Kota Sukabumi hari ini memilih beliau untuk sebagai sosok pimpinan gitu ya. Amin. Dan mudah-mudahan ini menjadi membawa perubahan untuk kita semua. Insya Allah. Gitu. Jadi teman-teman perlu diketahui ya bahwasanya Pak Wali ini asli orang Sukabumi yang memang mengabdi untuk Sukabumi. Kalau kata bahasa Widalnya mah nyulang hupan widal teh apa? Iya, hupan widal ada tuh. Bahasa Tipar ada tuh. Gitu ya. Artinya apa, Pak? Orang budak Tipar. Jadi ada bahasa sandinya kalau orang Tipar tuh. Kayak misalkan saya kan Bobby, jadi Hohi. Gitu. Iya. Kayak misalkan mana areka mana ya kep nyalen ayaka gitu. Misalnya kayak gitu-gitu. Ada bahasa Tiparnya. Yang tidak bisa dimengerti oleh kita mungkin ya. Hanya anak-anak Tipar yang tahu. Anak-anak Tipar itu punya ini kata sandi gitu ya. Kayak minum yikuy gitu. Itu bahasa Tipar. Dahar pabal gitu. Ada abjadnya yang dirubah begitu. Ada sendiri. Saya tuh belajarnya dulu SD kelas 3, kelas 4 lah. Di sekolah apa Enggak. Dengan teman itu? Sama om saya. Dikasih tahu, bahasa beda aku ngerti cenah. Gini. Luar biasa. Nah, Pak, terkait dengan ini nih. Terkait dengan apa namanya? Sekarang kan pada akhirnya sudah kembali lagi ke Kota Sukabumi dan bukan siap lagi, harus betul-betul menata kembali Kota Sukabumi dengan pengalaman yang sudah dititi dari awal, kemudian keluar kota, kembali ke sini. Nah, mungkin Pak, kalau dilihat-lihat nih, berkaitan dengan pembangunan demokrasi di Kota Sukabumi yang memang melibatkan orang banyak gitu ya. Ada hal-hal yang memang mungkin ingin disampaikan atau program yang ingin Bapak bawa Sukabumi supaya lebih baik lagi hasil dari pengalaman yang sudah didapatkan selama ini gitu, Pak. Ya. Kalau berbicara masalah demokrasi tentu saja memang bersama-sama ya. Harus bersama-sama dengan masyarakat ya. Jadi masyarakat turut serta aktif dalam proses pembangunan Kota Sukabumi itu sendiri. Sejauh ini kan kalau dilihat masyarakat itu mengenal demokrasi itu kan hanya waktu pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden. Itu selesai. Tahu demokrasi itu pada saat itu aja. Demokrasi teh milih pemimpin. Mencoblos. Taunya itu kan. Taunya itu karena pemilihan langsung. Betul. Namun pada dasarnya sebetulnya demokrasi ini juga harus dijalankan bersama-sama dengan masyarakat, aspirasinya, ya, keterbukaan publik ya tentang transparansi apa itu kegiatan pemerintah, realisasi anggaran, ya, semuanya ada di website yang bisa dilihat dan di-download. Ya, ada di PPID, kemudian juga untuk realisasi anggaran dapat dicarilah oleh rekan-rekan semua. Ini adalah bentuk pemerintahan yang akuntabel dalam proses demokrasi. Kemudian juga mewujudkan keadilan. Keadilan di sini artinya apa? Yang pertama, bagaimana sih pembangunan di Kota Sukabumi itu tidak sentrisme gitu ya? Iya, betul. Sejauh ini kan Cikole gitu. Nah, sekarang bagaimana kita bertemu dengan investor? Kita tuh sudah cukup banyak bertemu dengan investor. Karena kan bukan isu ya, kenyataan sebetulnya. Tol Bocimi ya, sesi 3 isunya 2026, tapi entah apa 2026 jadi, kemudian optimalnya 2027 gitu ya, kita masih lihat nanti. Nah ini tentu saja akan menjadikan Kota Sukabumi ini ramai dikunjungi oleh wisatawan. Nah ini apa yang mau disiapkan jamuannya di Kota Sukabumi? Tentu saja ini kita akan memanfaatkan wilayah-wilayah di selatan begitu ya, untuk mungkin pembuatan pabrik, untuk pusat perbelanjaan dan lain-lain, karena nanti yang datang itu bisa jadi dari Bandung, dari Bogor, mungkin lebih dekat nanti ke sini. Ya, itu juga menjadi lebih salah dekat, satu lebih tujuan. cepat, Pak ya. Betul, lebih dekat, lebih cepat, dan kemudian memberikan perhatian juga ya kepada para lansia, kepada para penyandang disabilitas. Kemudian untuk seluruh masyarakat kan Kota Sukabumi ini kan ada komunitasnya banyak sekali. Karena kita kota transit ya. Iya. Betul. Kota jasa gitu ya. Jadi memang singgah betul. Apa sih yang membuat
masyarakat itu yang di luar Kota Sukabumi harus datang Kota Sukabumi itu apa? Karena denyut jantungnya dari situ. Orang datang nginep di hotel, makan di restoran, nongkrong di kedai-kedai kopi, kemudian juga orang nginap gitu ya. Nah ini yang menjadi salah satu tujuan bagaimana masyarakat bersama-sama memberikan aspirasinya. Nah kebetulan kita juga punya program nih Kang. Oh iya, apa tuh? Namanya Ngopi. Ngobrol Happy. Ngobrol Happy. Nah ini dibuat untuk menghilangkan sebetulnya persepsi masyarakat bahwa kalau wali kota dan wakil wali kota terpilih itu sok hese apa gitu masyarakat deh gitu ya. Setelah terpilih tuh udah hilang. Kan itu yang waktu kampanye tuh Bapak mungkin dipoto, mungkin mah tos jadi mah hese. Kayak itu ya. Iya. Nah, jadi program ini juga mendekatkan pemerintah dengan masyarakat guna mendengarkan aspirasi. Sebetulnya ini salah satu grand design-nya sebetulnya daripada demokrasi itu sendiri. Kita sudah melakukan 2 kali. Jadi ada program ngopi yang resmi, itu yang besar dihadiri oleh Forkopimda. Kemudian juga oleh kepala tokoh. Kita kemarin yang pertama tuh sekitar 1 bulan yang lalu kita mengadakan temu dengan rekan-rekan mahasiswa. Nah kemudian ada ngopi yang lightnya, yang kecilnya. Itu dengan para penggiat-penggiat di Kota Sukabumi gitu. Kita bertemu, silakan pertanyaannya apa, masukannya seperti apa. Itu kita akan rutin. Nanti mungkin ganti lagi kita bertemu mungkin dengan para orang tua murid sekota, dengan para pedagang ultramikro, atau apa sajalah dengan para penyelenggara KPU. Jadi sekarang kita mempersiapkan untuk memberikan pendidikan pemilih. Boleh tuh Pak, kita nanti buat itu. Pokoknya apa saja bisa kolaborasi siap dengan pemerintah. Jadi nanti kita yang diundang Bu ke sana. Nah kalau boleh tahu Pak, ini sebetulnya ya itu dalam rangka mewujudkan demokrasi yang tadi menjawab tantangan setelah terpilih ya udah selesai. Itu menjalankan hanya visi dan misi. Tetapi ternyata pimpinan sekarang, wali kota dan wakil wali kota Sukabumi menciptakan sesuatu program yang memang ingin mendekatkan kepada masyarakat, tidak hanya sebelum pemilihan, tapi setelah pemilihan pun beliau itu masih bisa bertemu langsung. Salah satunya dengan program ngopi tadi Pak ya. Salah satunya. Nah cuman ini yang jadi pertanyaan Pak, kalau ngopi itu dilaksanakannya kapan dan tempatnya di mana gitu Pak? Seperti apa? Sejauh ini untuk ngopi yang besar itu 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Kemarin launching perdana kita di Setda. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan kita di luar. Apa itu mungkin di ruang terbuka ya, atau mungkin di coffee shop dan lain-lain. Kita lihat aja nanti. Kalau yang ngopi yang satunya lagi yang kecil yang lain, itu sebetulnya terkait dengan isu-isu terkini sebetulnya. Ada yang ingin disampaikan, mungkin ada yang ingin mengkritisi pemerintah. Kita siapkan tempatnya. Itu terbuka atau undangan khusus Pak? Itu sementara sifatnya undangan. Karena memang ada temanya. Ada temanya setiap supaya ada hasil dari diskusi itu kan. Jadi supaya terukur dan terarah begitu. Betul. Oke. Nah, Pak, kalau hal itu nih, berarti masyarakat kemungkinan ke depannya itu bisa jadi masyarakat Kota Sukabumi bisa mengakses. Misalkan contoh hari ini datang ke wilayah A atau misalkan Ciberem, misalkan atau misalkan Lembur Situ, itu bisa mengadakan kopi juga ya. Jadi ini juga untuk himbauan untuk teman pemilih, nanti bisa langsung menyampaikan aspirasi mereka. Betul. Gitu. Tidak hanya menunggu Bapak datang, kemudian lewat media sosial. Kan kadang kepercayaan publik juga, walaupun misalkan hari ini aksesnya mudah dengan media sosial, tetapi yakin ketika media sosial itu kan punya adminnya masing-masing Pak. Betul. Dan disaring lagi menyampaikannya. Tetapi kalau misalkan ngopi langsung, bertemu dengan pemerintah daerah kan kadang ada hal yang memang mereka ucapkan itu tidak bisa dilewat ketikan, tapi bisa kata-kata langsung. Betul. Gitu. Kalau media sosial itu sekarang adalah ruang publik yang begitu besar, yang di dalamnya juga ada orang-orang dengan jumlah yang besar ya. Netizen semua memberikan masukannya, kemudian mengutarakan pendapatnya, dan tidak semua bisa dibuktikan kebenarannya. Gitu ya. Dan bisa jadi bukan orang Kota Sukabumi Pak. Seperti itu. Jadi memang media sosial ini juga perlu filterisasi sebetulnya. Apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan melalui Reels dan lain sebagainya harus diverifikasi ulang. Kita harus cek kebenarannya, baru kita kalau memutuskan untuk share, jangan sampai berita-berita yang nggak valid yang kita share. Betul. Seperti itu. Jadi memang itu menjawab tantangan juga Pak. Ketika memang tadi di dunia digital itu banyak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tetapi ketika memang ada program yang terjun langsung ke lapangan, kita tahu nih orang yang ngomong itu siapa dan permasalahan yang realnya itu seperti apa. Betul. Gitu. Nah tadi yang masalah bagaimana untuk memberikan perhatian ya khusus kepada para lansia, penyandang disabilitas, kita baru launching juga program. Gitu, ada juga yang memang ada
terjun ke masyarakat kalau ini langsung. Jadi tidak bertemu dalam satu ruangan seperti ngopi tadi, tapi wali kota dan wakilnya langsung turun ke lapangan. Ini kita sudah 45 titik ya. Iya. Dari Agustus kemarin, nama programnya tuh PPKS. PPKS kemana? Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Jadi programnya memberikan santunan, kemudian juga berupa uang dan sembako seperti itu. Kita langsung datang ke rumahnya, bertemu dengan orangnya langsung, dengan lansianya atau dengan penyandang disabilitas fisik maupun mentalnya. Kita berikan bantuan. Nah, ke depan karena sesuai dengan keinginan Bapak Presiden dan juga vertikal bersama Pak Gubernur, tentu saja untuk Jawa Barat ya, kita juga membersamai gitu. Bagaimana supaya uang ya ini mengalir sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Gitu. Makanya kita punya program insentif RT RW, Linmas, Posyandu untuk guru PAUD ya. Kemudian nanti tahun depan kita ada program puskesmas gratis. Tahun depan 2026 ya? betul. Oktober ini kita sudah mulai PPKS seminggu 5 titik ya, disupport sejauh ini baru oleh Basnas dan oleh BJB. Kita sudah ketemu dengan teman-teman perbankan kemarin yang mau ikut silahkan. Mungkin nanti per minggunya bisa 10, 15, 20. Ya kita berikan kepada mereka yang membutuhkan seperti itu. Luar biasa nih, banyak sekali programnya sebetulnya yang memang perlu kita akses, jemput bola. Dan ini juga Bu Seni sebetulnya ada celah-celah nih ketika memang berbicara dengan terkait demokrasi, nanti bisa dikolaborasikan sesuai dengan kemarin pembicaraan dengan Pak Wali Kota nih, bisa nih kayak misalkan kalau di kita Pak ada segmen mungkin ya nanti segmen pemilih disabilitas, marginal, pemilih pemula. Jadi hal-hal itu bisa diedukasikan nanti mungkin ya. Dan bisa dikolaborasikan. Nah, bisa dikolaborasikan. Gitu. Kita terbuka untuk apapun kolaborasinya. Karena gini, Kota Sukabumi ini kota ya. Kota harus menjadi layaknya sebuah kota. Betul. Apa sih kota tuh? Ramai, penuh pengunjung, kemudian juga banyak eventnya. Karena kita pendapatan dari situ. Kreatif juga. Kreatif juga. Jadi Pak, berbicara terkait demokrasi lagi nih ya. Kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya memang Bapak langsung terjun ke lapangan dengan Pak Wali, dengan rekan-rekan dan sebagainya. Namun kan hal-hal yang memang tidak diketahui oleh masyarakat bahwasanya demokrasi itu tidak hanya diciptakan dari bawah saja Pak, tetapi juga dari pemerintahan sendiri nih. Kita harus ciptakan dan memberikan contoh. Nah, mungkin dari kepengurusan atau jabatan Bapak hari ini Wakil Wali Kota dan Wali Kota Sukabumi, bagaimana menerapkan birokrasi di demokrasi itu sendiri. Demokrasi dalam birokrasi mungkin supaya masyarakat juga tahu bahwasanya nih kita tunjukkan demokrasi di pemerintah juga ada gitu. Ya. Mungkin salah satunya yang kita terapkan adalah sekarang melaksanakan pansel. Pansel untuk apa itu? Ya, untuk memilih jabatan-jabatan strategis. Jadi kan ini suka ada isu nih. Wah, ini bawa siapa, bawa siapa. Pada akhirnya kan tidak terbuka. Mungkin ini sebagai ruangnya untuk bisa dijelaskan mungkin Pak. Betul. Jadi memang Kota Sukabumi ini kita sedang berbenah menuju meritokrasi. Artinya the right man on the right place, begitu ya. Ini sudah kita mulai kemarin pemilihan sekda. Jadi begini, sistemnya nanti sekarang kita terapkan untuk Kepala Dinas Kesehatan sementara ini, kemudian Kepala Dinas Pendidikan, untuk Kepala BPR, dan untuk Direktur RSUD Samsudin SH. Untuk pergantian apa gimana Pak? Untuk kan sekarang masih PLT itu. PLT ya. Sekarang baru PLT. Untuk definitif prosesnya. Ya, untuk definitif. Kenapa? Karena di Disdik ini ada anggaran yang besar. Ada tanggung jawab yang begitu besar. Ya, di Dinas Pendidikan ini. Ada membawahi, ada kepala sekolah, ada guru. Ini adalah miniaturnya nih, Sukabumi itu. Kemudian di Dinas Kesehatan jelas juga anggaran yang besar, tanggung jawab yang juga besar, ya bagaimana ini bisa terimplementasikan dengan baik kepada masyarakat. Bunut jelas, ini rumah sakit tipe B yang menjadi rujukan dari mana-mana sebetulnya. Dan juga perlu penanganan yang serius untuk menjalankan tata kelola manajemen. BPR juga, kalau BPR sih relatif lebih aman karena diawasi oleh OJK ya. Gitu. Jadi, nah kemarin sekitar 2 mingguan yang lalu saya ke BKN, saya membuka kegiatan untuk penilaian langsung. Jadi ada 4 tahapan. Pertama administrasi, kedua penilaian dari BKN, ketiga nanti ada pembuatan makalah, keempat tahap terakhir yaitu nanti ada interview. Dari situ setiap kedinasan itu dipilih 3. Nah itu mandatori wali kota untuk memilih. Mungkin nanti ya diskusi ketika Pak Wali
bertanya kepada saya masukan, ya saya akan memberikan masukan. Karena kan tupoksinya wakil wali kota kan begitu. Iya. Sesuai Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ya, mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan, memberikan masukan, kemudian mengkoordinasikan kepada OPD dan lain-lain lah. Sifatnya hanya asistensi dan delegasi gitu ya. Jadi saya memberi masukan. Nah, dari situ nanti kita tingkatkan lagi di di rotasi selanjutnya kita menggunakan sistem seperti itu lagi. Kita tambah lagi gitu ya. Untuk ke dinas yang lain yang mana sejauh ini kita ya mungkin baru sekitar 65-70% lah. Ya, kedinasian yang lain karena kita lihat berdasarkan kompetensi masing-masing aja, rotasi biasa. Tapi untuk beberapa dinas sementara ini kita lakukan berdasarkan pansel. Nah, jadi teman pemilih perlu diingat ya bahwasanya tidak hanya asal tunjuk saja. Karena kenapa? Ya, kalau misalkan kita di suatu jabatan dipegang oleh orang yang tidak tepat juga akan tunggu kehancurannya mungkin gitu Pak ya. Bagaimana menjalankan program-program juga akan sulit. Maka dari itu tadi seperti yang Bapak katakan ketika ada pemilihan atau menerapkan demokrasi di birokrasi itu juga diterapkan hal-hal yang memang tidak hanya asal tunjuk, tetapi ada panselnya, kompetensinya seperti apa gitu kan, yang memang nantinya bisa merealisasikan dari visi dan misi wali kota dan wakil wali kota itu sendiri. Kemudian juga kita membuka begini, seperti yang saya sampaikan tadi ya, kota harus menjadi sebuah kota. Jadi sebetulnya ada dua pilar, selain dari visi misi yang bangunan kota ya, betul. Yaitu kreatif, unggul, berbudaya, berkelanjutan. Kemudian kan misinya ada meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, ada meningkatkan transformasi pembangunan dan lain-lain. Di sisi lain kita juga wali kota dan wakil punya visi misi yaitu iman. Betul. Inovatif, mandiri, agamis dan nasionalis. Nah, itu punya arti masing-masing tapi secara garis besar begini. Kota Sukabumi ini saya katakan lagi ini kota transit. Kita membuka ruang mungkin dari cabang olahraganya dulu ya. Silahkan kita buka akses full. Mau bikin pertandingan tingkat nasional, tingkat provinsi boleh. Silahkan ya. Kita bantu gitu ya. Seperti kemarin ada inline skate dengan 600 peserta lingkup nasional, itu bagus sekali. Kerjasama yang baik lah dengan pemerintah. Artinya 600 itu kan kalau pesertanya bawa orang tuanya, nginepnya di hotel. Kota Sukabumi, beli oleh-olehnya di situ. Jadi demokrasi yang diciptakan oleh pemerintah melalui akses untuk silakan menjalankan proses kreatif, silakan komunitas apa saja untuk sama-sama kita berkolaborasi, itu membuka ruang, itu bagian dari demokrasi. Dan hasilnya pemasukan untuk wilayah itu sendiri dan dinikmati oleh betul. Karena kan gini, Kang, ini era efisiensi ya. Dari Menteri Keuangan juga ada pengurangan nanti untuk transfer daerah untuk DAK-nya. Hari kemarin sebetulnya mungkin fix up, nanti saya ngobrol dengan Pak Peda lah. Berapa sih sebetulnya yang dikurangi untuk Kota Sukabumi ya? Kemarin sih terakhir ya, saya bertemu dengan Dirjen Kemendagri bidang keuangan menyampaikan sekitar 112 miliar. Itu lumayan ya untuk DAK-nya. Dan mungkin nanti untuk infrastruktur dan lain-lain saya belum tahu teknisnya, tapi itu akan diambil oleh pusat. Jadi kita ada kemungkinannya penerima manfaatnya saja atau hanya pengawasan saja. Begitu ya. Nah, untuk menjalankan pemerintahan dengan anggaran yang diefisiensikan, tentu saja kita harus masuk ke misi yang kedua tuh, mandiri. Ya kan? Kita sendiri cari sendiri. Bagaimana kita mau optimalkan apa yang kita punya dulu gitu. Ya, dari PDRB kita lihat berapa sih potensi untuk PAD-nya, fiskalnya berapa. Nah gitu, makanya ada normalisasi pajak. Kemudian ada penghapusan denda 0% untuk PBB dari 2019 sampai dengan ini. Itu semata-mata dilakukan karena ini efisiensi. Karena kalau kita tidak melakukan manuver menormalisasikan, kita tidak memutar pikiran kita gitu ya. Mencari solusi-solusi yang lain lah gitu ya. Termasuk ini, mengoptimalkan tata kelola BUMD dan BLUD. Karena dari mana lagi? Kalau bukan dari situ. Dari situ, gitu ya. Makanya yang dilakukan oleh Pak Wali saat ini disesuaikan dengan kondisinya. Kita nih kepala daerah nih pasti menjalankan kepemimpinan, menyelenggarakan pemerintahan itu sesuai dengan daerahnya masing-masing. Begitu di Kota Sukabumi, buka data, gening kieu gitu. Ya bisa buku rata dengan daerah lain gitu bisa. kan. Kalau kita bicara masalah Kota Bandung misalnya, yang PAD-nya misalkan sudah 2 triliun, itu lain cerita. Dengan efisiensi, atau Kabupaten Bogor terbesar lah itu PAD-nya. Dengan APBD-nya mungkin puluhan triliun yang Allah alam.
Nah, Kota Sukabumi ini kecil. Iya. PAD-nya kecil, PAD murninya kecil, APBD setelah digabung-gabung juga ya sekitar 1,3 triliun. Dan ada yang harus dikembalikan lagi dalam bentuk pelayanan kesehatan, karena itu BLUD sifatnya itu paling besar. Nah, kalau kita tidak melakukan manuver ini, kita akan ada hutang. Yang ini akan langsung nanti berlipat-lipat tahun berikutnya, gitu ya. Jadi ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh wali kota saat ini, artinya secara laporan realisasi anggaran, misalkan BLUD Bunut, sebetulnya sah-sah saja, ya, karena masuk ke WTP wajar tanpa pengecualian. Tapi kalau melihat kepada LO-nya, gitu ya, laporan operasionalnya, nah ini harus ada beberapa hal yang diperbaiki. Yang kemarin sudah bagus, sudah maksimal, ya. Nah, di era Pak Wali Kota dan saya hari ini, kita tingkatkan standar maksimalnya supaya untuk lebih baik lagi. Luar biasa. Jadi teman pemilih, kalau misalkan nih, kan sekarang betul di era digital itu kadang suka membanding-bandingkan dengan daerah lain, daerah mana gitu kan. Tetapi ya teman pemilih juga harus bisa tahu bagaimana kondisi realnya di kita. Gitu. Dengan lingkup Kota Sukabumi yang 45 menit itu bisa terkelilingi sebetulnya kan. 48 kilometer. Ya, 48 kilometer. Iya benar. Dekat kemana-mana tuh kan. Iya, dekat ke ujung ke ujung gitu kan. Luar biasa. Nah baik, Pak, ini yang jadi pertanyaan nih. Ketika berbicara lagi dengan demokrasi, nah kita tahu bahwasanya partisipasi angka pemilih itu di tahun kemarin itu di pilkada itu menurun. Nah gitu ya. Nah ini mungkin dari kebijakan, program itu saya yakin juga berefek nanti ketika pemilu atau pemilihan yang akan datang. Nah, dari Bapak sendiri, di pandangan Bapak sendiri, apa yang akan mungkin bisa didorong untuk meningkatkan angka partisipasi Kota Sukabumi menjadi lebih baik selain dari program-programnya, gitu ya. Selain dari kebijakan-kebijakan itu pasti berefek. Nah, mungkin seperti apa, Pak? Mendorong nilai-nilai demokrasi itu sendiri ya, supaya masyarakat terlibat aktif begitu ya. Betul. Memang sebetulnya nggak bisa ngomongin hilirnya aja sih, Kang. Iya, kan betul, begitu ya. Betul, ya. Nggak bisa dari hilir, harus dari hulunya dulu. Apa? Ya kita memberi contoh lah. Dengan program ngopi. Nah, makanya sekarang itu zaman transformasi digital. Betul. Saya pikir semua hal yang positif kita bisa share. Karena gini, masalahnya tuh gini, Kang. Kita nih, masyarakat nih sekarang sudah masuk ke dalam black hole. Iya. Yang dimana isinya ada algoritma di situ. Jadi bukan bersosial media seperti masa-masa kita main Friendster ya. Yang cara hiburan cuma cari informasi gitu kan. Kita punya temen di situ, kemudian kita saling berkirim pesan ya. Terus kemudian juga kirim GIF. Dulu kan begitu. Misalkan di SMA 1 nih, ya buat Friendster itu supaya kita kenal sama semua teman-teman di SMA 1. Persis seperti Mark Zuckerberg membuat Facebook. Jadi hanya tujuan untuk lebih kenal dengan orang lain. Kenal, ya. Nambah teman. Karena sekarang gini, sekarang sudah masuk ke algoritma, artinya masyarakat atau masyarakat dunia ya, itu disuguhkan kepada apa yang hanya ingin mereka lihat, itu sayangnya. Jadi misalnya gini, Akang suka otomotif. Ya. Algoritma itu akan membaca dia. Jadi dari misalkan kita nonton otomotif lebih dari 30 detik atau sampai habis deh ya. Scroll kedua, ketiga, otomotif terus. Termasuk iklan juga. Iklannya juga iklan otomotif. Nah, terbaca. Kalau kita terus melihat itu, nanti dia akan coba-coba lempar buah manggis tuh. Untuk memecah. Misalkan masukin musik. Ketika kita tidak merespon itu, ya otomotif lagi. Jadi gini, saya cerita Nabi Nuh ya. Yang di Bahtera itu. Betul. Bagaimana masuk ke Bahtera para pengikutnya, ada hewan dan lain-lain, untuk terselamatkan dari banjir bandang. Ini kita tuh ada dalam posisi itu sebetulnya. Dalam siloka yang berbeda tapi. Banjir bandangnya itu informasi. Ya. Informasi yang datang seperti banjir, coba sok. TikTok misalnya. Ya. Hari ini, minggu ini, lagu ini. Lusa tuh udah beda lagi. Booming lagi, beda lagi. Ini benar-benar luar biasa. Nah, akhirnya bagaimana kita membuat perahu ini apa? Ya, diri kita sendiri. Ya. Bagaimana kita membatasi diri kita dari tayangan-tayangan yang mungkin dimodorotin lah gitu ya. Karena masyarakat tuh nggak bisa dipungkiri, hanya ingin melihat yang lucu-lucu aja. Orang jatuh, ketawa, terhibur. Tapi begitu ada informasi misalkan dari pemerintah pusat terkait anggaran, terkait menteri, orang langsung di sweep, nyari yang punten ya.
yang mungkin lihat, kan sekarang mah lihat yang terbuka-terbuka gampang. Iya. Ya. Kalau dulu mah kan gini, ada penyanyi dangdut terbuka sedikit rame, ya kan? Wah ini gini. Kalau sekarang jangan permasalahkan Lumrah. itu. Justru di sini yang bahaya. Ya, lebih jauh. Justru sama penyanyi dangdut menurut saya yang di nasional ya, udah nggak terlalu terbuka goyangan gue. Tapi di sosmed, ya kan? Kita bisa lihat ada yang pakai baju rapi ditarik sama dia belakangnya. Jadi kelihatan betul-betul bahwa itu yang bahaya. Nah, bagaimana sosial media ini kita direct untuk masuk ke dalam ranah demokrasi. Algoritma itu kita gunakan. Makanya sekarang saya di media sosial, semua kegiatan-kegiatan Pemko kita kolaborasikan. Nih masyarakat supaya tahu bahwa itu ada kegiatan ini loh, ada kegiatan itu loh, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini cara menerapkan nilai-nilai demokrasi dari hulunya dulu. Oh masyarakat tuh sekarang tahu, oh wali kota itu sedang menghadiri acara donor darah. Wali kota sedang bertemu dengan Menteri Ekonomi Kreatif, dengan Menteri ini. Kemudian disampaikan apa saja sih hasil pertemuan itu, akan apa sih ke depannya. Jadi masyarakat melihat, oh gini pemerintahan tuh. Nanti ke depannya mereka akan secara tidak langsung merasa ikut berpartisipasi. Minimal, Pak, tolong dong untuk Menteri Ekraf gedung keseniannya. Diperbaiki atau dijadikan. Akhirnya pelan-pelan bersuara. Dan itu nanti lama-lama akan menjadi satu kesatuan masyarakat itu, mengawal sama-sama. Gak minta, masyarakat tuh gak minta kita share. Ada yang minta, ada yang tidak. Yang minta itu ya tentu saja yang mungkin selama ini melihat kegiatan pemimpin dalam sosial media. Contoh, gubernur kita yang begitu luar biasa ya, Kang Deddy Mulyadi, membangun channel, itu bisa dikatakan gaya pemimpin era baru. Betul. Dalam balutan tradisi, gitu ya, Kang Deddy itu. Nah itu menjadi satu contoh untuk seluruh kepala daerah khususnya di Jawa Barat, bahwa ayo kudu juga Bapak Aing. Iya kan, sebetulnya bagus. Dan efek dominonya juga ke daerah lain itu. Iya, sehingga dari coba sekarang lihat deh, sampai ke tingkat RT ya, orang tuh ikut Bapak Aing. Itu menurut saya sudah bagian dari demokrasi loh. Betul. Karena terasa ya kepemimpinan beliau, kedekatan dengan masyarakat. Nah mungkin itu salah satunya melalui transformasi digital. Jadi transformasi digital ini bagian dari yang penting dan perlu. Sangat. Sebetulnya dengan satu klik, kalau dulu kan cuma woro-woro lihat lewat pengeras suara gitu kan, lewat pamflet. Kalau sekarang cuma satu klik orang lain bisa tahu. Betul. Gitu kan ya. Dan ini menjadikan salah satu tadi jawaban dari apa yang memang menjadikan targetan pemerintah dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan yang akan datang nanti, ya dengan membuktikan kinerjanya melalui publikasi media sosial dan pemanfaatan salah satunya gitu kan, salah satunya. Dan semua kegiatan juga diupload di sana, juga dipublikasikan di teman pemilih. Jangan sungkan-sungkan. Nanti untuk kegiatan wali kota itu di mana Pak? Biasanya itu ada di Dokpim, akun Pemkot Sukabumi. Pemkot Sukabumi, Dokpim mungkin ya. Dokpim, kemudian ada channel juga nanti, ada channel Pak Wali punya channel sendiri, kemudian juga ada channel dari Komite Kreatifnya, ada dari channel Melata Kebaikan, banyak sebetulnya. Ya ini adalah bagian daripada menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat dari hulunya dulu. Ya, jadi misalkan ada kegiatan kita program kali bersih, ya turun ke masyarakat, bertemu dengan kepala OPD, dengan masyarakat, dengan komunitas lingkungan, kita sampaikan di situ. Ya sampah tuh prosesnya dari Kementerian LH sudah sampai sini, ikut sertaan masyarakat sampai sini. Jadi kita mengawal sama-sama secara tidak langsung memberikan nilai-nilai demokrasi yang mereka akhirnya bisa memberikan reaksi daripada aksi yang kita sebutkan. Gitu. Dan ini sebetulnya Pak, yang paling penting itu kan yang mungkin jadi pertanyaan masyarakat ya. Ketika di-posting, di-upload, dan mereka itu komentar atau nge-DM atau seperti apa. Nah itu mungkin tanggapannya akan dibacakah langsung atau nanti seperti apa, sehingga masyarakat itu menjadikan responsifnya terasa gitu Pak. Dan itu betul-betul akan nyampe ke Bapak atau ke Pak Wali itu mungkin. Seperti apa itu Pak ketika mereka ada yang memberikan masukan lewat komentarnya itu? Ya, kalau masukan-masukan lewat komentar justru itu yang nantinya akan menjadi kalkulasi Kang. Jadi video mana, isu apa yang sedang naik, kemudian kita lihat jumlah komentarnya, dan itu kita pilih juga ya. Kan komentar tuh ada banyak jenisnya nih Teh. Ada komentar yang konstruktif, ada komentar yang sekedar berdasarkan hanya asumsi pribadi, ada yang langsung menyerang. Provokatif ya. Kita juga harus lihat. Tapi semuanya tetap warga kita. Dari kalau orang tua kan anak tuh banyak karakternya Teh ya.
apalagi ini warga. Iya, kayak gini contoh yang lucu nih, gini. Ini saya jelaskan. Kemarin PPKS tadi, Iya, ya, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial itu kan di bulan September ini pertama kita jalankan di 2 minggu yang lalu. Itu di daerah Gunung Parang sini nih. Oh iya. Ya, di kelurahan. Nih, begitu masuk ke rumah penyandang disabilitas maupun lansia, kita kan pakai sepatu nih. Iya. Ini contoh kecil aja. Begitu sampai depan rumah, kita mau buka sepatu dong. Iya. Yang punya rumah ada di situ. Iya. Bapak, sulah di lahan sapatuna. Anggo, kotor, tak acan dipel, dan lain sebagainya. Nah, karena pada saat itu kita berpikir juga ini ada 5 titik, dan ada kegiatan setelahnya, jadi kita punya waktu 1 jam. Dan sepatu tali juga. Dipakailah masuk. Pakai karena kita lebih percaya yang punya rumah dong, daripada papanjangan di dinya gitu ya. Bias gitu. Kita pakailah sepatu ke rumah. Nah, itu tertangkap frame. Sehingga ketika di-upload, reaksinya, di Facebook, pemimpin tekuna menunjukkan adab. Nah, jadi begini, ini saya mendapatkan ilmu ini tahun 2014 dari sutradara. Sutradara cukup terkenal di zamannya, namanya Emil Geham. Ya. Beliau menyampaikan begini, Bob, dunia kita ini dibatasi oleh frame. Kenapa? Karena saya bikin adegan meja makan di tengah lapang bola. Tapi kelihatan kan? Kelihatan. Ada istilahnya namanya cheating. Ya. Jadi lapangan bola, karena ada scene yang harus diambil urgent, jadi kita bikin triplek, dikasih cat putih, kasih lukisan Ka'bah gitu ya. Taruh di ganjel gitu pakai kaso. Kemudian depannya kita taruh meja makan, udah begitu di frame tuh jadi meja makan. Tapi kalau digeser dikit kelihatan lapangannya. Ya. Nah, beliau itu adalah yang pertama kali mempopulerkan itu. Nyolong, cheating gitu ya. Framing. Beliau tuh sutradara di Indonesia yang pertama kali. Jadi kalau misalkan saya ada adegan sama Akang, tapi Akang lagi ada kesibukan tempat lain, ini saya ngambil sendiri, saya dulu. Iya. Akangnya diganti pakai pot kembang gitu. Jadi lihat nyolong frame. Nah, itu pertama kali Pak Emil itu yang membuat di industri Indonesia. Nah, itu juga jadi membuat saya berpikir bahwa dunia kita ini tuh dibatasi oleh frame loh. Ya, sehingga membuat kita juga kita begitu mengupload ke ruang publik. Apa saja bisa terjadi. Makanya sekarang kita tingkatkan quality control kita. Karena orang nggak tahu bahwa yang punya rumahnya. Dan kalaupun dijelaskan nggak ada gunanya. Betul. Karena masyarakat udah terlanjur bergulir gitu opininya. Nah, ini juga yang menjadi salah satu perhatian kita sebagai pemerintah ke depan dalam bermedia sosial. Betul. Ya, seperti itu. Jadi framing ini yang cukup berbahaya. Kalau eskalasinya dinaikkan lagi, ya, misalkan di pemerintahan itu sendiri, ya, misalkan contoh kecil, kita melewat satu daerah, tidak buka kaca. Jadi, kalau kata staf media sosial presiden tuh, angin tornado dalam secangkir kopi. Benar? Bahaya juga ya. Iya. Masalah di Kecamatan Citamiang, di satu RT, dulu kalau ada masalah, hanya menjadi konsumsi Citamiang. Paling mentok sampai kecamat lah. Sekarang sampai Singapura. Bisa komentar, bisa melihat gitu. Iya. Gitu. Oke, luar biasa tadi yang disampaikan oleh Pak Wakil, dan itu menjadi salah satu concern terutama tadi ketika memang ingin merubah sesuatu dari hulunya dulu. Dari dulu. Nah, kemudian nih, dari KPU sendiri nih Bu Seni, ketika tadi berbicara demokrasi dan meningkatkan angka partisipasi, itu sebetulnya banyak sekali indikator-indikator. Salah satunya dengan ditunjukkannya tadi program dari pemerintahnya itu sendiri, bagaimana pemerintah itu sendiri mencontohkan supaya masyarakat tuh kalau memilihnya nggak sesuai, dan mereka itu pasti akan tertarik untuk memilih lagi gitu. Jadi supaya tidak menyesal di kemudian hari gitu mereka tuh. Nah, mungkin dari KPU sendiri mungkin ada strategi khusus Bu untuk meningkatkan partisipasi selain dari tadi program wali kota gitu. Seperti apa? Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Wali, karena kita kan sedang transformasi digital. Di mana kita bangun tidur aja Pak, yang kita cari adalah handphone. Bener. Kalau yang banyak dimuat di media sosial adalah
bukan program baik, maka yang ditonton oleh masyarakat adalah program yang tidak baik. Tidak baik, betul. Maka kita yang punya program baik di lembaga yang strategis memberikan informasi yang baik, maka kita perlu berlomba soal itu gitu. Gitu. Tentu KPU Kota Sukabumi hari ini hadir dengan transformasi digital itu salah satunya dengan podcast, salah satunya dengan memberikan informasi seperti di website, di IG dan sebagainya. Karena itu kita pun sadar kalau kita yang 24 jam kita pegang handphone Pak Wali, Pak Wakil, betul nggak sih? Betul. Hanya tidur saja, itu pun kalau tidur kita kadang tertidur HP kita masih menyala. Jadi informasi itu perlu kita sampaikan seluas mungkin kepada masyarakat dan tentunya informasi yang bisa kita pertanggungjawabkan. Maka ketika ada pertanyaan-pertanyaan ataupun ada penggiringan-penggiringan opini yang lain bisa kita pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan. Karena kalau KPU kan penyelenggara ya Pak Indra, kita tidak bisa memberikan informasi di luar data yang kita miliki. Tidak seleluasa dengan pemerintah daerah lah gitu. Nah terkait ini Pak, satu lagi pertanyaan nih. Dengan adanya isu yang ramai mungkin saat ini dan masih banyak dipertanyakan juga oleh pemerintah, oleh masyarakat atau teman pemilih itu, dan ini juga efeknya nanti akan terhadap tadi ekonomi, kemudian juga pendapatan daerah dan yang akan langsung merasakan juga nanti KPU ke depannya terkait dengan isu penambahan wilayah, Pak. Isu penambahan wilayah itu mungkin tanggapan dari Bapak seperti apa? Apakah ini menjadi suatu ini akan memusingkan ke depannya atau menjadi angin segar nih buat Kota Sukabumi gitu, Pak? Saya sampaikan lagi ya bahwa lagi-lagi media sosial. Jadi kita harus terima aja lah. Betul. Ini dari sudut pandang saya, tapi saya yakin Akang Teteh dan juga para netizen menyepakatinya bahwa kita ini akselerasinya jadi jauh lebih cepat. Artinya lamun istilah mobil ngegas mah asal lain orang nincak gitu ya. Ada akselerasi lain yang akhirnya membuat semua tuh jadi bergerak cepat. Ya. Baik itu nanti satu hal yang positif maupun negatif saya pikir. Nah termasuk juga masalah penggabungan wilayah jadi begini. Jadi ini tuh sebetulnya berawal dari awalnya ya cerita ya. Ketika kampanye kita bertemu dengan warga di Sukaraja. Ya yang mungkin sudah seperti gerakan ya. Sudah seperti gerakan ini ingin gabung ke wilayah kota sejak 2005. Itu awalnya. Udah lama sebetulnya. Nah, ketika kita ke sana bertemu waktu itu kita ngobrol-ngobrol, inginlah. Jadi waktu itu saya tidak tahu apakah seluruh calon wali kota ataupun tidak ya. Tapi kita silaturahmi aja ke sana. Ke wilayah Sukaraja. Itu kan wilayah kabupaten. Kabupaten, betul. Kita bertemu aja gitu ya. Karena mereka ingin bertemu dan menitipkan ketika memang izin Allah terpilih menjadi kepala daerah, minta tolong untuk masalah diusahakan gitu kan. Sudahlah masuk. Nah, setelah terpilih gitu ya, Pak Wali ini bertemu dengan Pak Gubernur, dengan Pak Dedi Mulyadi. Kemudian menyampaikanlah hal itu dan mendapatkan sambutan dari Pak Dedi. Nah, bergerak maju, akhirnya dari 4 kecamatan yaitu Sukaraja, Sukalarang, Kebon Pedes, Cirenghas, Susu Kecir. Susu Kecir. Ini kemudian ditambah menjadi 9 diajukan waktu itu oleh Pak Wali ya, membuat kajian internal dan lain sebagainya. Sementara di 2015 pun sudah ada usulan untuk daerah otonomi baru untuk pemekaran. Betul. Ya. Pemekaran Sukabumi Utara dan Sukabumi Selatan. Nah, ketika ini diajukan, sebetulnya sih kalau ketemu Pak Bupati, Pak Wali ya bercanda-bercanda aja gitu. Saya juga sering ketemu Pak Bupati gitu ya sambil bercanda lah begitu. Tidak ada sesuatu yang terlalu serius kelihatannya. Karena sebetulnya gini, kabupaten juga ingin memberikan kemaslahatan kepada masyarakat supaya bahasa Sunda kageroh gitu ya. Wilayah di Sukabumi Utara berarti ya kalau Sukaraja tuh ya. Betul. Nah, karena kan terlalu luas wilayahnya. Kita juga ingin untuk kemaslahatan. Cik atuh anu opat mah gabung aja ke kota. Karena gini loh, Kang. Kita tuh penting untuk ketahanan pangan juga. Betul. Karena wilayah kita kan terbatas. Sekarang ketika ada investor datang ya kita harus ada Perda RT RW-nya. Ruang terbuka hijau, lahan sawah dilindungi. Kalau kita sudah padat dengan penduduk mungkin. Bener ya. Kemudian untuk kestabilan fiskal. Kalau kita punya lahan kan kita mungkin bisa bikin kawasan industri dan lain sebagainya. Nah,
Sebetulnya dua-duanya niatnya baik aja sebetulnya untuk masyarakat supaya lebih diperhatikan oleh pemerintah. Hanya ini triggernya lagi-lagi lewat konten. Iya. Ya, lihat kan? Betul. Ketika ini mencuat lagi tuh luar biasa ketika ulang tahun kabupaten. Betul, Pak. Kang Deddy kan berstatement tuh, ya kan? Iya, betul. Ibu kerajaan bagus perang. Nah ini videonya viral kemana-mana, mendapatkan reaksi yang cukup lumayan besar, sehingga akhirnya ini mempercepat lah. Kemarin kita bertemu dengan Komisi 1 DPRD Jawa Barat, dengan Pak Rahmat, kemudian juga dengan sekretaris, dengan anggota komplit, kita menyampaikan hal ini. Jadi disebutnya bukan pemekaran atau penggabungan, tapi penyesuaian. Penyesuaian batas. Karena hanya susu kecil gitu. Iya. Hanya sedikit, disesuaikan. Jadi hanya beda bahasa aja mungkin. Beda bahasa gini, Kang. Cuman efeknya besar. Iya. Karena sekarang kan warga di situ mau perpanjang KTP. Betul. Itu kan jauh. Jadi ibaratnya gini, Pak. Kita tuh ada suatu daerah yang dimana kota Sukabumi itu kayak sungai besar. Iya. Ketika mau nyebrang tuh mereka ya terpotong gitu. Terpotong. Bukan punten ya, ada yang mungkin ya memutuskan untuk ya berpisah gitu ya. Iya. Itu kan prosesnya kan nggak bisa sebentar-sebentar. Iya, betul. Mungkin Pak. ada yang menyiapkan kendaraan, bensinnya, kemudian juga hotel dan lain-lain, itu lumayan sekali jalan itu gitu. Jadi sebetulnya niatnya baik sih. Ya. Terkait Pak Bupati meresponnya seperti apa, ya mudah-mudahan positif. Iya. Masyarakat juga kan sekarang jadi berkembang kemana-mana ya. Di kolom komentar. Sekali lagi ini bagian daripada demokrasi di era baru. Iya. Semua orang bisa menyampaikan pendapat aspirasi. Ini kan bentuk daripada demokrasi. Lebih mudah dibanding waktu belum ada sosmed yang semasif saat ini. Masalah hoax dan lain-lain, kan lah itu bagiannya efek daripada perkembangan zaman. Tapi akhirnya jadi, wah, naon kota teh cenah. Ada nambahan kecamatan, wah kita urus kan jadi begitu. Jadi akhirnya padahal baru 7 Pak itu. Iya baru 7. Baru 7. Ya sebetulnya kan ya ada jangka waktu. Kita kan dipilih itu 5 tahun. Iya. Bukan berarti dalam waktu 6 bulan kita harus langsung satset. Kan sama. Ya. Kayak harus ada jalur-jalur birokrasi mah kan begini kan. Ada perencanaan pelaksanaan dan itu. Betul, birokrasi itu karena kalau salah-salah dalam sistemnya niatnya baik, ya. Tapi gini, kalau saya yakin sih niat baik hasilnya pasti baik. Iya. Walaupun prosesnya banyak halangan di tangan. Tapi hasilnya insya Allah baik. Nah kita punya niat yang baik, mudah-mudahan ya konsekuensi lah kalau proses ya. Tapi insya Allah hasilnya baik. Oke. Yang penting dukung, doakan dan kompak aja. Jadi bener adanya Pak ya kalau untuk penyesuaian wilayah itu betul ya. Penyesuaian wilayah. Itu cuman nanti mungkin ini masih dalam tahap pembahasan atau sampai tahap mana sekarang Pak? Masih, karena ini juga masih menunggu moratorium nanti ya. Karena begini. Sukabumi Utara dan Selatan itu DOB-nya atau pengajuan untuk apa tuh bahasanya ya. Pokoknya daerah otonomi baru itu sudah dari 2015. Iya. Sudah dalam mungkin akan menuju final gitu ya. Oke. Nah, sedangkan kota ini sekarang Pak Wali ini terakhir di 2015 kalau nggak salah. Iya. Pengajuannya. Nah, kemudian di-up lagi sekarang karena melihat ada efisiensinya, kemudian juga ada fiskal yang belum PDRB Kota Sukabumi itu yang belum mencapai 5% aja belum gitu ya. Nah kita coba untuk selain kota transit ya jual barang jasa dan lain-lain, coba kita buat kawasan industrinya salah satunya harus ada penyesuaian itu. Tapi intinya gini, dua-duanya untuk kebaikan itu masyarakat. yang perlu catat ya, itu, teman pemilih. Betul, awas nih, jangan digeser-geser. Katanya gini, orang Indonesia itu sekarang rata-rata kalau nonton video, itu tuh kekuatan menontonnya tuh kalau hal seperti ini ya. Beda kalau podcast yang entertain gitu ya. Itu ketahanan menontonnya hanya maksimal 2 menit. 2 menit. Jadi kalaupun tinggal nunggu potongan-potongan. Nah ini potongan-potongan ini yang bahaya. Oke. Jadi teman pemilih perlu diingat ya, itu betul isu yang memang beredar itu seperti tadi yang dijawab oleh Pak Wakil. Cuman ingat ya, itu adalah sesuatu yang memang baik. Yang memang untuk diperuntukkan untuk masyarakat Sukabumi khususnya mungkin ya seperti itu. Nah mungkin dari KPU sendiri Bu, ini tanggapannya gimana? 7 aja udah, yang namanya kota itu udah lengkap lah Pak permasalahannya,
sedihnya, sukanya adalah. Nah, itu kalau ada penambahan lagi seperti apa mungkin Bu tanggapannya? Kalau kami, karena kami adalah penyelenggara, jadi menyerahkan kepada birokrasi yang paham soal itu, Pak Indra. Jadi kalau ada penambahan, ya kita jalanin aja begitu ya. Jalani. Nanti kan ada penyesuaian juga terkait DPT dan nah itu imbasnya sih banyak sosialisasi mungkin. Jadi kami menunggu saja daripada proses itu. Jadi ya mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkanlah oleh masyarakat Kota Sukabumi. Oke, yang pasti mah apapun itu program pemerintah, program KPU hari ini mari kita junjung atau misalkan kita bersama-sama ya untuk realisasikan sehingga nanti menjadikan suatu yang terasa juga untuk masyarakat. Gitu. Betul, ya. artinya gini sih sebetulnya kesimpulannya adalah dalam mewujudkan nilai demokrasi ya sampai dengan saat ini saya pikir sih kita masuk ke hukum Newton 3 lah. Oke. Ada aksi, pasti ada reaksi. Reaksi betul. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan, hanya gini saja paling. Bagaimana kita senantiasa mengawal ya dari pusat secara vertikal, provinsi maupun daerah, kita sama-sama mengawal, memfilter begitu ya. Terutama mungkin sekarang Komdigi sudah mulai mau melakukan, ada nanti nih mungkin update-nya Kang. Ya. Kita ada verifikasi media sosial nanti. Oh, yang disaring itu ya. Disaring. Yang hanya akunnya cuma satu orang itu satu akun. Teknisnya belum tahu seperti apa, tapi itu menyangkut tentang verifikasi wajah maupun sidik jari. Ini adalah langkah yang mungkin sekarang dilihat, aduh ribet dan lain-lain. Tapi ingat, di balik demokrasi yang kita perjuangkan, di balik aspirasi yang diperjuangkan, selalu ada oknum-oknum yang masuk ke situ untuk memanfaatkan suasana. Ini sebetulnya yang harus kita lihat bersama-sama. Dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nggak bisa dipertanggungjawabkan, karena itu masuk ke situ. Ya. Jadi nyaru istilah namanya gitu ya. Jadi makanya kita harus waspada, seluruh stakeholder, semuanya sama-sama saling mewaspadai lah. Ya. Karena gini, kita itu sekarang tidak punya akses yang sebagaimana dekatnya ya. Ya. Paling kalau misalkan ada di Jakarta itu paling kantor perwakilan Meta, kantor perwakilan YouTube. Sehingga ketika ada berita-berita yang hoax, kita paling sebatas pemerintah itu minta tolong dong, di take down, minta tolong dong. Jadi belum punya akses ke sana. Akses penuh. Maka dari itu, ya kita nih masyarakatnya. Demokrasi ini ketika kita sudah berhubungan dengan media sosial, semua orang pegang handphone, setiap orang bisa upload, setiap orang bisa berkomentar. Mari kita mulai, demokrasi sudah bagus. Ya, ini bisa menanamkan nilai demokrasi kepada masyarakat secara langsung melalui kolom komentar, melalui postingan. Tapi kembali kepada diri sendiri, jangan jadikan ini sebagai momen yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi apapun itu teman pemilih, walaupun tidak hanya ucapan tetapi juga jari juga harus dipertanggungjawabkan. Itu intinya. Karena setiap ketikan, setiap ketukan itu menjadi sesuatu yang memang penuh konsekuensi yang ada. Ya. Oke, Bu Seni, untuk closing statementnya mungkin seperti apa Bu Seni? Closing statementnya pertama, terima kasih Pak Wakil sudah hadir di podcast kami. Ini adalah ruang diskusi dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini bisa menjadi salah satu menjadi media untuk kita memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat Kota Sukabumi. Amin. Bukan hanya menjelang tahapan saja, tapi non tahapan, karena tanggung jawab secara moral terkait partisipasi ini kan pada akhirnya terukur, Pak Wakil. Terukurnya apa? Semakin besar partisipasi masyarakat terlibat dalam pemilu ataupun pilkada, berarti semakin terlegitimasinya pemerintahan itu. Betul. Semakin besar masyarakat berperan dalam pemilu ataupun pilkada, semakin bisa kita pertanggungjawabkan secara bersama-sama. Betul. Dan mudah-mudahan dalam kegiatan podcast ini, kegiatan sosialisasi ini, tentu harapan kami adalah kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah Kota Sukabumi, kita bisa bersinergi untuk terus memberikan pendidikan pemilih, sosialisasi dalam rangka partisipasi masyarakat dan juga penguatan SDM di wilayah KPU Kota Sukabumi. Terima kasih Pak Wakil. Dari Pak Wakil sendiri mungkin Pak ada yang sampaikan untuk teman pemilih, pesan-kesannya atau hal yang memang penting nih? Iya, yang ingin saya sampaikan adalah kita semua sekarang ada di masa yang tidak sama dengan masa-masa sebelumnya. Pemerintahan pun kali ini berbeda dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Artinya pemerintah insya Allah di Kota Sukabumi kita akan responsif ya.
dan reaktif terhadap isu-isu yang ada di masyarakat. Namun mohon bantuan dari masyarakat juga untuk selalu bisa mencari kebenarannya ya dari setiap permasalahan. Kenapa dari tadi saya bicara tentang media sosial? Karena memang ini akarnya dari situ. Dari sini sekarang. Transformasi digital ini sangat terasa ya. Saya nggak tahu nih ya 5 tahun ke depan, saya nggak tahu 10 tahun ke depan apa sih yang terjadi dalam pilkada itu? Apakah dengan wujud fisik calon pemimpinnya atau sudah dengan AI dan lain-lain, saya nggak tahu. Cuman intinya mungkin narasumber yang lain mungkin akan sedikit berbeda pemahaman dengan saya, tapi saya melihat bahwa karena saya memang juga besar di media, besar di industri yang tidak jauh dari sisi kamera ya, dengan framing begitu. Saya sudah melihat ini dari 2018 Kang. Oke. Dan terbukti di 2024 saya ikut kontestasi dan benar adanya ya. Jadi artinya itu bertanggung jawab dengan apa yang kita tulis, dengan apa yang kita posting. Kemudian juga selalu berbicara, selalu menyampaikan sesuatu yang berdasarkan fakta seperti itu. Ini adalah ruang terbuka, ruang publik terbuka. Mudah-mudahan dari sini kita bisa mengurangi nantinya tentang kebiasaan masyarakat yang dalam proses pilkada itu erat dengan pragmatis ya. Di sini masyarakat bisa lihat, oh pemerintah tuh kerjanya ini, oh begini, oh nanti pengembangan di desa ini, di wilayah ini, lain sebagainya. Mudah-mudahan dari situ masyarakat bisa ikut melihat bahwa oh ini pemimpin yang benar bekerja untuk masyarakat. Oh ini calon pemimpin, atau mungkin kalau nanti calon kepala daerahnya mungkin dari aktivis, mungkin dari backgroundnya apa, dia bisa aktif juga nanti di media sosial untuk menunjukkan kinerja terbaik. Sehingga masyarakat bisa memilih betul-betul berdasarkan hasil kinerjanya. Jadi intinya ada aksi, ada reaksi, kemudian apapun itu kita harus tanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan. Betul. Oke, teman pemilih, tidak terasa ya tadi bincang-bincang dengan Pak Wakil dan juga Kadip SDM KPU Kota Sukabumi. Banyak sekali manfaat yang kita harus teladani dan harus kita ambil. Tentunya juga ada di era digital hari ini, apapun yang memang kita lihat, apapun yang memang kita sampaikan pada hari ini menjadi suatu harus dipertanggungjawabkan, terutama di dalam aksi media sosial. Baik teman pemilih, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya hanya di podcast KPU Kota Sukabumi. KPU melayani.